Pemirsa, rasa dendam dan merasa sendirian melatar belakangi siswa SMA Negeri 72 berinisial F yang meledakkan bom rakitan di sekolahnya sendiri. Meski ada simbol ideologi pada senjata mainan yang ditemukan di lokasi, Densus 88 memastikan insiden ini tidak terkait jaringan terorisme. Ledakan itu mengguncang lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta Utara 7 November lalu, tepat saat khutbah sholat Jumat berlangsung. Bom rakitan yang dibuat seorang siswa berinisial F meledak di dua lokasi, di dalam masjid dan di samping bank sampah. Aksi nekat itu ia lakukan karena dendam atas perlakuan yang diterimanya. Ia merasa tertindas, kesepian, dan tidak tahu kemana harus mengadu. Dari awal tahun yang bersangkutan sudah mulai melakukan pencarian ya. Ketika tadi disebutkan Pak Dekrim merasa tertindas gitu ya, merasa kesepian, tidak ada harus menyampaikan kepada siapa. Lalu yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam gitu. Dendam terhadap beberapa perlakuan terhadap yang bersangkutan. Dari hasil penyelidikan Densus 88, pelaku diketahui aktif mencari konten kekerasan di dunia maya sejak awal tahun. Ia juga tergabung dalam komunitas media sosial yang mengagumi kekerasan. Dia mencoba untuk mencari, bahkan di situs website, bagaimana orang-orang itu meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau mengalami kekerasan secara keji maupun dengan berbagai tingkatannya gitu. Nah, di situ yang menginspirasi yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga mengikuti sebuah komunitas media sosial yang bisa dikatakan di situ juga mereka sangat mengagumi kekerasan. Namun Densus 88 memastikan insiden ledakan tidak terkait jaringan terorisme meski ada simbol-simbol ideologi pada senjata mainan yang ditemukan di lokasi. F yang kini berstatus anak berhadapan dengan hukum terinspirasi dari 6 tokoh kekerasan ekstrim dunia, di antaranya Eric Harris dan Dylan Klebold, pelaku penembakan massal di Amerika, serta Brenton Tarrant, pelaku penyerangan di Christchurch, Selandia Baru pada 2019. Peristiwa ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan tentang pentingnya ruang aman dan komunikasi terbuka di sekolah agar tidak ada lagi anak yang memilih jalan berbahaya hanya karena merasa sendirian. Tim Liputan Metro TV. Polisi membeberkan hasil olah tempat kejadian perkara dari insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Siswa aktif di sekolah itu berinisial F yang merupakan pelaku menyiapkan 7 bom rakitan dengan berbagai bentuk dan mekanisme di mana 4 meledak dan 3 masih aktif. Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Marianto dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan Selasa 11 November 2025 kemarin mengatakan jika terdapat 7 bom di mana 4 meledak dan 3 masih aktif. Henik menjelaskan bom rakitan itu dibuat dengan bahan sederhana. Di TKP masjid sekolah, 2 bom diketahui meledak menggunakan sistem kendali jarak jauh berbasis baterai 6 volt dengan wadah berupa jerigen plastik berukuran 1 liter. Ledakan dari jenis low explosive itu menimbulkan tekanan suara atau overpressure yang cukup kuat hingga membuat banyak korban mengalami gangguan pendengaran. Selain itu, sejumlah korban juga mengalami luka akibat paku yang menjadi proyektil dari bom tersebut. Di TKP kedua, yakni samping bank sampah lingkungan sekolah, petugas menemukan 4 bom tambahan. Sebanyak 2 bom diantaranya meledak dengan wadah berupa kaleng minuman soda, sementara 2 lainnya gagal meledak. Kemudian 1 bom lainnya ditemukan di taman baca sekolah, terbungkus pipa berisi paku dan belum sempat diledakkan. Henik menyebut bom di lokasi ini menggunakan mekanisme sumbu api yang dinyalakan langsung oleh pelaku. Bahwa total di TKP kami temukan 7 buah bom. Dengan rincian sebagai berikut, di TKP 1 itu 2 bom sudah meledak dengan aktivasi receiver yang dikendalikan dengan remote control, yang remote-nya kami temukan di taman baca.
Kemudian di TKP kedua ditemukan dua bom sumbu bakar dengan casing pipa 3/4 inci, kondisi sudah meledak namun tidak sempurna atau low order sehingga hanya tutupnya saja yang hancur. Nah, ini berkesesuaian juga dengan terduga ada bagian tubuhnya yang luka di sana. Kemudian 2 bom sumbu bakar dengan casing pipa logam 3/4 inci, kondisi masih aktif. Dan 1 buah bom sumbu bakar dengan casing kaleng minuman merek Coca-Cola juga kondisi masih aktif. Jadi dari 7, 4 yang meledak, 3 yang masih aktif sudah kita amankan di Markas Gegana Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Peristiwa ledakan ini terjadi saat sholat Jumat pada Jumat siang 7 November 2025. Selain bom, polisi juga menemukan 2 senjata mainan di lokasi ledakan. Akibat insiden ini, 96 orang luka-luka termasuk pelaku. Polisi menetapkan pelaku siswa berinisial F sebagai anak berkonflik dengan hukum. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.